Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan saya Edi Sugiono, guru fisika SMA Negeri Tanjung Kerta. Pada kali ini saya akan membawakan materi pembelajaran yang kaitan dengan elastisitas dalam salah satu buku yang saya ambil dari bab 7. Ini adalah judulnya diberikan kekenyalan bahan. Sebenarnya adalah sama saja. Ini yang diberikan untuk video motivasi ini adalah gambar dari bungee jumping. Bungee jumping ini adalah salah satu olahraga yang ekstrim. Tali yang digunakan adalah tali yang elastik, kemudian dapat memulur, tapi pada saat tertentu akan menyusut kembali, sehingga orang itu akan kembali sedikit tertarik ke atas dengan berosilasi. Kebayang kalau misalkan aja tali ini adalah tali tambang biasa, dia akan patah, dan nggak mau ini orang yang berolahraga bungee jumping ini akan mau. Dia akan menggunakan tali yang elastik, ya. Kemudian pada kali ini adalah kita akan membahas tentang apakah kekenyalan itu, hukum Hooke, rangkaian bekas, getaran, selaras, dan hukum Hooke umum. Namun pada kali ini akan saya bahas hanya dibatasi pada apa itu kekenyalan dan hukum Hooke untuk tali yang kenyal, dan rangkaian bekas. Untuk getaran akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Baiklah, kita masuk ke berikutnya. Bagi Anda yang hidup di wilayah pedesaan, barangkali masih sempat mengenal ketepel. Kemudian sepanjang hari Anda mengendap-endap di sawah atau ladang, memburu burung ya dengan ketepel. Sore harinya pulang ke rumah dengan tangan hampa. Namun kalau beruntung Anda mendapat pesta kecil dengan hasil buruan Anda, mungkin sate burung hasil ketepel tadi. Ya. Akan tetapi lupakan saja sate burung, kita akan bicara tentang itu. Kita lebih suka berbicara tentang ketepel. Nah, kita akan berbicara tentang mekanika ketepel. Di mana letak mekanika ketepel? Terletak pada karet ketepel yang dapat ditarik dengan susut kembali. Maksudnya bahan yang dapat memanjang dan memendek itulah bahan yang kenyal atau elastik, ya. Apa kenyalan itu? Tadi sudah singgung bahwa kenyalan atau elastik adalah sifat suatu bahan yang dapat berubah baik dalam ukuran maupun bentuk karena mendapatkan gaya luar, dan akan kembali ke bentuk maupun ukuran semula jika gaya luar itu dilepaskan atau ditiadakan. Ini ya. Kemudian semua bahan memiliki sifat seperti ini. Hanya saja bahan yang tidak begitu menonjol kenyalannya. Kenyalan suatu bahan dapat dipahami melalui struktur mikronya, yaitu berkaitan dengan molekul penyusun bahan itu. Kebanyakan bahan yang tersusun atas atom-atom atau molekul yang tertata rapi menurut pola tetap. Pola tetap ini disebut sebagai struktur kekisi. Nah, ini gambarnya mungkin seperti ini, struktur kekisi itu. Nah, ini permukaan lantai, jadi struktur posisi atomnya adalah teratur. Kenyalan suatu bahan tergantung pada kuat lemahnya gaya antar molekul. Jelas ya. Semakin besar gaya, maka kenyalan itu akan berpengaruh. Jika Anda menekan permukaan atas bahan itu ke bawah dengan gaya yang merata, molekul-molekul pada bahan itu, terutama di bagian bahan, akan terusik ke bawah dan posisi keseimbangannya sehingga saling merapat. Pergeseran yang dialami oleh masing-masing molekul itu memang hanya pergeseran yang sangat kecil, tetapi hal ini terjadi pada sekian molekul. Oleh karena itu, secara mikroskopik dapat kita amati perubahannya bentuk maupun ukuran dari bahan itu. Jika bahan tersebut Anda dilepaskan dari tekanan, semua molekul dan atom akan terusik saling mendorong agar kembali ke posisi seimbang. Bahan pun kembali ke bentuk ukuran semula. Sebaliknya, jika permukaan kiri bahan itu
kita tarik ke kiri dan permukaan kanannya kita tarik ke kanan dengan gaya yang merata, molekul-molekul tersebut akan juga terusik pada posisi seimbangnya. Pergeseran massal ini dapat Anda amati secara mikroskopis sebagai perubahan bentuk maupun ukuran, walaupun pergeseran molekul itu sangat kecil. Jika tarikan kita lepaskan, molekul-molekul dalam bahan akan saling menarik untuk kembali ke posisi seimbangnya. Oke, ini bisa kita simpulkan bahwa kenyalan paralel merupakan akibat dari gaya-gaya molekul yang merakit bahan tersebut. Next, hukum Hooke. Hukum Hooke ini yang tadi dari penjelasan tadi bisa kita lanjutkan. Mari kita tinjau dari satu bekas atau tali yang elastik. Andaikan panjang bahan itu adalah dalam keadaan mula-mulanya adalah panjangnya L0, kemudian salah satu ujungnya diklem di tempat yang tetap di tembok misalnya aja, ujung yang lainnya dihubungkan dengan raca pegas, ujung raca pegas yang lain ditarik sedemikian hingga bahan elastik tersebut bertambah panjang. Nih bertambah panjangnya delta X ini ya, atau X di sini. Pertambahan panjang tergantung pada kuat lemahnya tarikan ujung raca pegas tersebut. Ya. Kemudian suatu bahan yang elastik dikatakan menurut hukum Hooke ketika pertambahan panjang bahannya diakibatkan oleh tarikan tersebut, sehingga bisa langsung dibuat dalam suatu formula bahwa karena tadi gaya sebanding dengan pertambahan panjang, berarti kalau dibuat dalam satu formula adalah gaya sama dengan konstanta kali pertambahan panjang itu. Simpel sekali ya. Ini adalah hukum Hooke. Makin besar K, makin kenyal bahan. Nah, sekali lagi K di sini tidak dipengaruhi oleh F maupun X, tapi K itu dipengaruhi oleh atau konstanta atau tetapan K dipengaruhi oleh kenyalan bahan. Jadi makin kenyal suatu bahan, makin besar K yang dibutuhkan untuk menarik bahan itu. Ya, satuan tetapan K adalah Newton per meter atau N per M. Jika bahan kenyal yang ditinjau oleh bekas, tetapan ini disebut sebagai tetapan bekas. Dan selanjutnya kita mendapatkan hubungan yang tadi sudah dibahas, rangkaian bekas. Rangkaian bekas di sini ada rangkaian seri dan ada rangkaian paralel. Ini rangkaian seri itu disusun seperti ini. Ya, disusun seperti ini rangkaian seri. Kita bandingkan dengan rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu disusun seperti ini. Ya, kalau rangkaian seri ini ekor dengan ekornya, ekor dengan kepala jadikan satu seperti ini. Ya, ada dua bahan sehingga di sana kalau kita langsung menggunakan hubungan logika bisa didapatkan bahwa semakin disusun seri ini, kalau mereka aja ada gaya ya, ada gaya yang memberikan, tentunya dia akan semakin peluangnya akan semakin melar, sehingga pertambahan panjangnya di sini semakin besar. Kalau pertambahan panjang semakin besar, otomatis sana K-nya harus semakin kecil. Formula matematika yang paling cocok untuk memberikan hubungan tadi adalah hubungan penjumlahan seper ini. Ya, 1 per K seri sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 kalau itu jumlah karetnya adalah 2. Dan selanjutnya begitu juga paralel. Karena paralel berikut sini diberikan 2 ditopang ini ya. Ini ada 2 karet yang menopang pada suatu benda, sehingga ini akan dipikul oleh 2 gaya ini dipikul oleh 2 sehingga K-nya akan memberikan semakin besar ininya, memberikan efek semakin besar. Karena tadi perubahan panjangnya semakin kecil. Kalau pertumbuhan panjang ini K-nya besar, maka formula yang paling cocok adalah K sama dengan dijumlahkan langsung. Kalau yang tadi dijumlahkan seper, ini jumlahkan K-nya. Nah, begitulah penjelasan saya tentang ini. Kemudian nanti untuk
latihan soal dan penjelasan lebih lanjut, maka akan saya sambung pada video berikutnya. Ya, sebelum ke sambung video berikutnya, ini coba, ini adalah Robert Hooke. Ini ternyata rambutnya panjang ini ya. Ini palsu atau tidak nggak tahu saya, karena lahirnya juga tahun 1635 ini sampai dengan 1703. Ini bisa dilihat di bisa di browsing di Google atau lainnya, bisa cari ininya ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.